ilmu, mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, guru kita, yaitu Bapak Ustaz Samit SDD. Mudah-mudahan yang disampaikan nanti tentunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan tentunya akan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah. Tidak lupa salawat serta salam semoga tertuju kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya Allah. Bapak-bapak kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setelah lebaran kita baru ketemu ini sama Bapak Samit. Mudah-mudahan tentunya apa yang disampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua, dan kita doakan yang pada kesempatan malam hari ini tidak hadir karena mungkin halangan, ada kepentingan, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit diberikan kesembuhan, dan insyaallah kita dapat berkumpul kembali di Masjid Muda ini. Marilah pertemuan pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang jawab salam saya banyak banget ya Pak ya. Wih, ini semangat apa kagak Pak ngajinya Pak? Semangat. Ini sebab konsumsi udah dikeluarin Pak, harus semangat ini Pak ini. PRW semangat PRW. Masya Allah. Ayo Pak, salam kita jawab bareng-bareng bersama-sama. Kenapa? Karena berarti kita saling mendoakan keselamatan dan keberkahan. Apalagi sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah, yaitu ada perayaan hari raya Idul Adha. Kemarin Idul Fitri sudah kita laksanakan. Insyaallah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan, sehingga kita dijadikan ja'alanallahu minal aidin al faizin kullu am wa antum bi khairin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kefitrahan, dan insyaallah kita mendapatkan balasan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillahi wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap struktur DKM Masjid Jami Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, yang insya Allah juga sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita waktu Isya itu jam 7 ya. Jam berapa? 7 kurang 12. Jam 7 ya. Nah, maka kita langsung saja, karena pembahasan kita ini malam hari ini sangat penting, Pak. Apa, Pak? Pembahasannya yaitu apa yang kita ketahui tentang syariat azan. Apa Pak? Syariat azan. Nah, kalau kita sebagai umat Islam sudah tahu itu wajar. Tapi yang tidak tahu syariat azan, maka ini harus belajar, Pak. Dan kita harus mengetahui tentang bagaimana syariat Islam bicara tentang azan. Sebab kenapa? Karena azan itu adalah satu syiar yang kemudian haruskah kita berkeras-keras suaranya atau kita pelan-pelan saja suaranya.
Karena kemarin sempat ramai tuh Pak, bagaimana azan itu harus dikecilin suaranya. Sekarang saya mau tanya Pak, kira-kira menurut Bapak sebelum kita belajar bab tentang azan ini, kira-kira azan suaranya dipelan-pelanin apa dikeras-kerasin Pak? Sepakat berarti Pak ya? Sepakat ya? Nah, saya akan tanya dulu Pak sebelumnya, apa yang kita tahu tentang azan Pak? Apa itu azan? Ada yang tahu Pak? Panggilan. Pinter memang. Kalau Ustadz Wahyu ini luar biasa, Masya Allah. Hebat banget. Azan itu panggilan, benar Pak. Kata azan secara bahasa itu berakar kata dari kata azana yu'adzinu ta'dzinan wa azanan. Itu Pak. Artinya adalah memanggil. Kalau memanggil kata kerjanya, maka kata bendanya adalah panggilan. Orang yang memanggil namanya muadzin. Apa namanya Pak? Muadzin. Tadi yang jadi muadzin siapa? Ente. Siapa yang jadi muadzin? Dia. Dia muadzin Pak. Ente jangan puyeng begitu ke matanya. Saya jadi serem lihat matanya. Mata jangan begitu, serem ini saya. Nah tuh Pak, jadi secara bahasa artinya panggilan. Kalau panggilan kira-kira supaya kedengeran kenceng apa pelan Pak? Kenceng. Makanya kalau ada orang yang kemudian bilang azannya jangan kenceng-kenceng apa pelan-pelan aja kedengeran, itu namanya kagak paham panggilan tuh Pak, dia namanya. Kan namanya orang manggil harus kenceng biar kedengeran. Bapak punya istri, terus istri bapak manggil bapak, ayah. Kira-kira kalau suaranya pelan kedengeran apa kagak Pak? Kagak. Kalau kenceng kedengeran apa kagak Pak? Bapak lagi main HP tapi kedengeran apa kagak Pak? Kagak. Biasanya sering dipanggil istri gak pernah nyaut. Ayah, diem. Dia tahu, dia pasti kerjanya nyuruh nih bini gitu. Jamaah sekalian berbahagia, maka Pak, begitu pentingnya syariat azan dalam agama Islam. Maka di dalam kitab fikih, dalam hadis-hadis yang bicara tentang fikih, itu disatubabkan pembahasan daripada azan tersebut Pak. Jadi kalau ada babus sholat, babus zakat, padahal ini bukan rukun Islam loh azan ini, tapi dimasukkan ke dalam satu bab bicara tentang azan. Berarti penting nggak azan itu Pak? Penting. Makanya jangan macam-macam ini. Ente yang azan termasuk orang yang penting berarti. Siapa? Sahabat Rasul yang tukang azan dan langsung dijamin masuk surga. Siapa? Bilal. Kerjaannya apa? Tukang azan. Dijamin masuk surga Pak. Guru olahraga belum tentu dijamin masuk surga Pak Wahyu. Bener gak? Tapi jadi imam dijamin surga, amin. Insya Allah. Ya kan ya? Apalagi guru bahasa Inggris. Nah, Masya Allah. Artinya begini Pak. Artinya kita yang terkait tentang azan, itu sangat diperhatikan di dalam agama Islam. Bahkan orang yang mengumandangkan azan itu pahalanya lebih besar daripada yang lainnya Pak. Yang mengumandangkan aja paling besar Pak. Maka dari yang azan itu nggak boleh diganti kepada yang qomat orang lain Pak. Harusnya azan dia, qomat juga harus gitu seharusnya. Karena azan itu memanggil orang, sedangkan qomat itu memberitahukan orang, ayo kita mulai sholat berjamaah. Nanti saya akan jelaskan cara uraiannya Pak. Nah jemaah sekalian yang berbahagia, maka ini babul adzani, bab bicara tentang azan. Kita mengutip hadis Rasulullah SAW pada urutan hadis yang ke-142 pada kitab Bulughul Maram. An Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbih qala tafa bi wa ana naimun rajulun faqala taqulu Allahu akbar
Atau taqulu Allahu Akbar fadzakarul adzan bitarbi'it takbiri bighairi tarji' wal iqamata furada illa qad qamatis shalah qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqq. Al hadits akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahhahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa zada Ahmad fi akhirih fi qissatin qauli Bilal fi adzanil fajri as-salatu khairum minan naumi. Udah paham Pak yang saya bacakan? Paham apa enggak Pak? Belum ya? Nih Pak nih. Ini hadisnya praktis banget Pak. Jadi bicara tentang praktek bagaimana adzan. Terus ada muncul pertanyaan, apakah adzan itu yang ngajarinnya adalah Nabi langsung atau bagaimana Ustaz? Pasti kalau Bapak bicara tentang syariat, masdarus syariah itu dua. Ada Allah Al-Quran, ada Nabi Al-Hadis. Kira-kira Pak, kira-kira adzan itu Allah yang ngajarin dalam Quran atau dari hadis Pak? Jawab. Dari Allah apa dari Nabi Pak? Jawab kencang apa? Dari apa? Dari Allah, tetapi yang menjelaskan adalah Nabi. Nabi tetapi tidak langsung Pak mendapatkan itu, tetapi dari seorang sahabat. Dari siapa Pak? Seorang sahabat. Makanya ini kita artikan dulu, nanti akan saya uraikan. An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, dari Abdullah bin Zaid Pak. Dia berkata, ini ternyata Pak, Abdullah atau Abdullah bin Zaid ini dia mimpi Pak. Tapi nanti cerita utuhnya banyak sekali saya ceritakan. Tofabi, ada seorang laki-laki mengelilingi diriku. Ini Pak nih. Jadi Abdullah bin Zaid cerita, ada seorang laki-laki yang mengelilingi saya. Wa ana naimun, dan saya waktu itu sedang tidur. Berarti maksudnya bagaimana Pak? Mimpi. Jadi si Abdullah bin Zaid ini mimpi. Dalam mimpinya ada seseorang yang mengelilingi dia. Rajulun, seorang laki-laki tersebut kemudian berkata, ngomong Allahu Akbar. Fadzakarul adzan, sebagaimana sekarang kita ketahui lafaznya seperti lafaz adzan yang kita kumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu Pak selanjutnya sampai la ilaha illallah. Tapi takbirnya di sana, takbir yang pertama itu bitarbi'in. Dia mengulangi takbirnya selama 4 kali, sebanyak 4 kali. Ya, sama kayak kita adzan, kan 4 kali takbir ya Pak. Berapa kali Pak? 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? 4. 2 tambah 2 berapa? 4. 2 tambah 2 jadi 4. 4 kali takbirnya. Lalu kemudian sedangkan pada kalimat ketika kemudian mengajarkan iqamah Pak, iqamah itu berarti apa Pak? Qad qamatis shalah. Itu tidak tidak diulang ya. Bitarbi'it takbiri bighairi tarji' wal iqamah furada, dan iqamah itu tidak diulang. Illa qad qamatis shalah. Ini maksudnya gini Pak. Dan maksudnya ketika kita qomat itu takbirnya nggak diulang. Kalau tadi kan
Diulang ya. Allahu Akbar. Kali ini Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan qomat gitu ya. Sekali ya. Tidak diulang kalau ketika qomat. Nah, illa qad qamatis shalah, kecuali qad qamatis shalah. Kalau qad qamatis shalah dalam qomat diulang apa enggak, Pak? Diulang. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Qala falamma asbahtu, itu dalam mimpinya, Pak. Nah, setelah pagi harinya, Pak, qad asbahtu, sungguh telah pagi, maka kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang nih, Pak, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapain tuh, Pak? Abdullah bin Zaid mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Abdullah bin Zaid menceritakan apa yang dia alami di dalam mimpinya, Pak. Apa yang dia mimpiin semalam diceritain sama Rasul. Ya Rasul, saya mimpi semalam ada yang ngajarin saya begini. Jadi langsung diajarin azannya, langsung diajarin qomatnya. Kata Rasulullah SAW setelah mendengarkan cerita Abdullah bin Zaid, innaha la ru'ya haq. Maka kata Rasulullah SAW, sungguh mimpi yang kamu dapati itu adalah mimpi yang sebenar-benarnya. Tuh. Jadi kalau mimpinya sahabat benar, Pak. Kalau mimpinya kita, Pak, benar apa kagak, Pak? Hah? Mimpi digigit ular, Pak. Digigit apa? Ular. Kira-kira benar apa kagak, Pak? Kalau kata orang kampung, Pak, orang kampung Selang, ini orang kampung saya, Pak. Itu kalau mimpi digigit ular berarti dia dapat rezeki yang gede, Pak, katanya. Benar apa enggak, Pak? Percaya enggak, Pak? Kalau mimpi mati berarti dia umurnya panjang. Kalau nikah mati. Kalau nikah mati gitu. Tapi itu mimpinya nggak benar dong, Ustaz. Iya, nggak benar. Beda, Pak, mimpinya kita. Kita kan orang biasa ya, bukan para sahabat yang Allah puji kebaikan para sahabat dengan ayatnya apa? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf ila akhiril ayat. Allah memuji, Pak, para sahabat. Kamu itu umat yang terbaik, para sahabat, luar biasa. Ya Allah tahu, ketika baru dapat satu ayat langsung diamalin ayatnya. Ketika dapat ayat berikutnya langsung diamalin ayatnya. Ketika dapat perintah dari Nabi langsung diamalin kebaikannya. Kalau kita kan kagak, Pak. Tahu banyak ayat, tapi banyak gak yang diamalin? Apa yang sedikit yang diamalinnya, Pak? Yang sedikit. Kita tahu ayatnya. Bagaimana Allah perintahkan kita sholat tahajud, tapi kita jarang melaksanakan sholat tahajud. Kita tahu, Pak, keutamaan sedekah luar biasa, tapi kita malas mengeluarkan sedekah. Kita tahu, Pak, keutamaan baca Quran, tapi kita malas membaca Al-Quran. Tetapi para sahabat tidak, Pak. Mereka apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW menjadi perbuatannya setiap hari dalam kehidupannya. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, kata Nabi, mimpimu itu benar, Abdullah bin Zaid, benar adanya. Lalu, Pak, hadis ini kemudian ditambahkan oleh Imam Ahmad, wazada Ahmad fi akhirih, pada akhirnya, pada menceritakan cerita tentang ucapannya si Bilal pada azan sholat subuh. Sholat subuh sama Bilal ditambahin, Pak. Sebelum Allahu Akbar yang kedua, Allahu Akbar setelah hayya alal falah, maka ditambahin sama Bilal, as-salatu khairum minan naum. Nah ini, Pak, nih ada kayak semacam apa ya, kayak semacam kita nggak boleh memanjangkan terakhirnya naumnya, tapi kita
disunnahkan memanjangkan as-sholahnya. Punya makna begini Pak, kalau sholat itu lebih baik daripada tidur, maka tidurnya sedikit aja ngomongnya. As-salatu khairum minan naum, gitu Pak. Jadi jangan naum. Nah itu gak ini Pak itu. Ya, jadi dianjurkan dipanjangkan bacaan sholatnya dibanding bacaan naumnya. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, maka Ibnu Khuzaimah dari Anas radhiyallahu anhu qala minas sunnati idza qala al muadzinu fil fajri. Ini Pak nih. Dan termasuk sunnah apabila seorang muadzin mengumandangkan pada sholat fajar, hayya 'alal falah, lalu kemudian disambung dengan kalimat as-salatu khairum minan naum. Itu sunnah Pak. Maka kalau ada azan subuh yang ketinggalan as-salatu khairum minan naumnya, boleh apa kagak Pak? Boleh. Jangan bocah diomelin Pak, biar namanya orang dia kelupaan. Dia nggak pernah azan subuh, sekali-kali disuruh azan subuh, kelupaan. Ya sudah, kalau kelupaan nggak apa-apa, jangan diulangin lagi tuh azannya, jangan. Udah la ilaha illallah, nggak pakai sholat tuh, ulangin lagi aja nggak bisa Pak. Udah, kalau sudah ketinggalan maka selesai. Kenapa? Minas sunnah, karena itu adalah perbuatan yang sunnah. Maka ini Pak, kalau kita melaksanakan sholat berjamaah udah biasa, azan, qomat, baru berjamaah secara awal waktu. Bagaimana kalau kita di luar waktu? Maksudnya waktu, di dalam waktu tapi kita terlambat, kita bikin jamaah sendiri. Bagaimana Ustaz? Apakah adzan lalu kemudian qomat seperti biasanya atau tidak? Kan gitu Pak ya. Maka kalau adzan itu adalah memanggil orang yang di luar sana untuk mereka tahu bahwa telah datang waktu sholat. Kalau udah datang waktu sholat, udah tahu waktu sholat, maka nggak usah adzan Pak. Ngerti maksudnya Pak? Berarti kalau kita sholat bikin jamaah sendirian, barang-barang jamaah yang ada situ, adzan apa langsung qomat Pak? Qomat. Pinter ini dengan jamaah kita ya. Gitu Pak, nggak usah adzan dulu, nggak usah. Karena kita sudah tahu waktunya melaksanakan sholat. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, di sana ada kalimat-kalimat yang harus kita pahami Pak. Apa makna adzan? Al-adzanu lughatan, maknanya adalah al-i'lam, yaitu pengumuman. Tuh Pak, apa maknanya? Pengumuman. Ngumumin siapa? Ngumumin apa? Ngumumin kepada kaum muslimin bahwa waktu sholat telah tiba. Kan kalau nggak ada yang ingetin Pak, lalai Pak sholatnya. Apalagi kalau misalkan aktivitas di pasar Pak, susah Pak untuk orang kemudian ingat. Maka ada syariat azan untuk mengingatkan orang melaksanakan sholat. Bidukhuli waqti sholati, dengan masuknya waktu sholat, atau menjelaskan tentang sudah dekatnya untuk kita melaksanakan sholat fajar. Maksudnya apa? Azan yang 2 kali di sholat subuh. Kalau di kita azan di Indonesia rata-rata azannya berapa kali Pak? 1. Kalau di Timur Tengah azan ada yang 2. Azan yang pertama ngebangunin orang untuk sholat tahajud. Tapi kalau di sini diterapkan, saya kira ramai tuh Pak ya.
Ada. Di mana Pak? Di sini. Sering dengar di sini. Sering dengar. Tapi pada bangun nggak Pak jamaahnya? Tapi minimal kita mempraktekkan begitu Pak ya. Ya karena emang ada hadisnya begitu. Minimal kita mempraktekkan, nggak apa-apa. Mau jamaah mau bangun sholat tahajud mau kagak, gugur kewajiban kita. Benar Pak, benar Pak. Nah, cuma kalau di kita belum ada di sini Pak, belum ada, belum sini. Jangan jam 3, jam berapa Pak? Yang biasa tuh kencing jam 3 ya? Masih ente kencing, belum kencing. Emang ente bisa kencing enggak? Jamaah sekalian berbahagia, maksudnya begini Pak, maksudnya begini. Di dalam hadis ini yang namanya makna azan itu bisa memberitahukan bahwa waktu sudah masuk, bisa memberitahukan bahwa waktu mendekati masuk. Nah itu tadi yang azan 2 kali itu waktu mendekati masuk waktu sholat fardu. Gitu. Jadi kalau misalkan kita azan cuma sekali kan takutnya lalai Pak, namanya orang tidur. Apalagi sholat subuh habis sholat sunnah 2 rakaat langsung qomat. Kan di kita begitu Pak ya. Kalau di Mekah coba deh Bapak, waktu umroh Pak, azan sama qomat lama apa sebentar nungguinnya Pak? Lama banget. Pak Haji sering dibolak-balik ke Mekah. Lama banget itu, sampai matahari udah mau nongol baru qomat itu Pak. Masya Allah. Makanya di sana nggak ada yang masbuk Pak. Di kita di Indonesia pasti jam 5:30 udah masbuk Pak, ketinggalan sholatnya. Benar Pak, benar Pak. Sholat subuh bangun 5:30 kira-kira Bapak di rumah apa di masjid sholatnya Pak? Kalau ke masjid malu. Ini Pak, makanya kata saya begini Pak nih, antara azan sama iqomat itu jedanya jangan terlalu cepat Pak. Jangan. Kasihan Pak orang-orang kita yang mohon maaf Pak, kan kalau kita mah Pak Wahyu kita semua masih pada sehat. Kalau yang sudah sepuh Pak jalan ke masjid kira-kira cepat apa lambat jalannya Pak? Lambat. Pelan. Masya Allah. Maka kalau misalkan kita nih Pak orang Indo mau ngikutin caranya sono, Masya Allah Pak, Insya Allah Pak, jamaah kita akan bisa semuanya melaksanakan berjamaah. Ya seperti tadi Pak, makanya disunahkan pada sholat subuh imam membacanya bacaan surat-surat yang panjang, jangan yang pendek terus. Ya sekali-kali Pak baca sholat subuh bacaannya satu surat, surah Tabarak atau surah Ar-Rahman, itu dibaca Pak sesekali. Ya, enggak satu juz mah matahari terbit namanya itu. Gitu. Maksudnya yang agak lamaan supaya apa? Ada orang yang masbuk dia masih ada kesempatan mengikuti sholat berjamaah. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, al-iqamatu di dalam hadis tadi ada kalimat iqamah. Masdar aqama, yang namanya iqamah yaitu adalah masdar dari kata aqama. Sedangkan ini Pak, mohon maaf Pak, masdar itu adalah kata bendanya. Kalau misalkan kata kerjanya berarti aqama. Aqama itu artinya apa? Berdiri, menegakkan, berdiri Pak. Maka kalau Bapak ngomongin iqamah berarti Bapak sudah siap melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Maka perintah iqamat buat orang yang sudah ada Pak. Sebenarnya qomat nggak usah pakai speaker, udah cukup Pak qomat langsung. Kenapa? Karena ngasih tahu orang yang sudah datang. Tapi masalahnya kalau zaman dahulu dunia ini masih sepi, enggak pakai speaker udah kedengeran. Kalau sekarang kalau kagak pakai speaker kira-kira kedengeran apa kagak Pak? Apalagi masjidnya luas, orangnya berisik, kira-kira qomat kedengeran apa kagak Pak? Kagak. Kayak Masjid Istiqlal qomat kagak pakai speaker, kedengeran apa kagak? Kagak. Masjid Al-Jabar Bandung, kira-kira kalau qomat nggak pakai speaker kedengeran apa kagak? Kagak Pak. Tuh. Kemarin Bapak udah ke Al-Jabar belum Pak? Udah ya? Belum Pak? Nah besok pagi-pagi kita naik sepeda Pak ya. Pak. Al-Jabar itu kemarin saya ke Bandung itu
sekalian jemput anak Pak di Bandung, pesantren Al Falah Rancaikek, iya Rancaikek, Cicalengka, Rancaikek Cicalengka langsung. Saya ke sana di akhir 10 Ramadan Pak. Ternyata belum ada yang aktivitas i'tikaf di sana. Tuh. Dan memang sedang diperbaiki proses memperbaiki manajemennya, penerimaan karyawan dan lain sebagainya. Mungkin kalau sudah siap semua pasti akan ramai sekali Pak sana masjidnya. Kenapa? Karena indah dengan berbagai macam taman-taman dan lain sebagainya. Masya Allah. Artinya begini Pak, masjid secakap apapun kalau manajemennya kurang bagus, ramai apa sepi Pak? Sepi. Tapi masjid kalau biasa saja tapi manajemennya bagus, ramai apa sepi Pak? Ramai. Begitu Pak. Jadi jamaah itu bukan hanya melihat fisik Pak, tapi juga melihat manajemennya. Tuh. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, lalu ada kalimat bitarbi'it takbir. Ini maksudnya tarbiyah itu Pak asal katanya dari kata angka 4 Pak. Sebutan angka 4. Apa yang angka 4 itu Pak? Rabi' yang keempat atau rabi'ah yang keempat. Maka tarbiyah itu pengulangan dengan 4 kali pengulangan. Berapa kali Pak? 4 kali. Itu bicara tentang takbir tadi yang diulang menjadi 4 kali. Bighairi tarji, maksud dari kalimat bighairi tarji yaitu tanpa pengulangan, maksudnya adalah litarji ila syahadataini marrataini bi raf'i saut. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan tanpa pengulangan itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, gitu Pak ya. Itu enggak ada pengulangan, enggak asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itu namanya pengulangan. Tapi di sini bil ghairi tarji, tidak ada pengulangan. Furada la takrira fi alfadhiha. Furoda itu maksudnya adalah kita seperti maknanya munfarid Pak. Munfarid itu apa Pak? Sholat dalam keadaan sendiri. Munfarid lawannya berjamaah. Maka furoda maksudnya adalah dia tidak diulangin, tidak 2, tidak 3, tidak 4. Maka dia cuma sendiri sekali saja dibacanya. Illa qad qamatis shalah, yaitu kecuali qad qamatis shalah yang diulang sampai 2 kali. Innaha la ru'ya haq sadiqatun. Maksudnya hak itu adalah benar mimpinya yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid. Tuh Pak. Sampai di sini Pak, paham apa kagak Pak? Paham apa ora Pak? Insyaallah. Jadi syariat adzan ada apa kagak Pak? Ada. Dari ceritanya siapa Pak? Abdullah bin Zaid. Nah, bagaimana Pak hadis yang kemudian utuhnya? Itu kan tadi hadis potongannya tuh Pak. Ini hadis yang lain Pak, yang panjang lagi nih Pak nih. Bagaimana kemudian hadis ini menceritakan keseluruhan kejadian yang dialami oleh Abdullah bin Zaid. Bagaimana ceritanya? Rawahu Abu Dawud an Muhammad ibn Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbih. Haddatsani Abi Abdullah ibn Zaid qala lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus yu'mal liyudrab bihi linnasi li jam'i shalah tafa bi wa ana naimun. Nah ini Pak, hadis yang lebih gamblangnya begini. Jadi menceritakan kepadaku Abi Abdullah ibn Zaid qala, berkata ia, Abdullah bin Zaid ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan nakus. Nakus itu apa Pak?
yang di di tempat ibadahnya orang Nasrani, apa tuh Pak? Yang bunyinya teng teng, apa namanya? Lonceng. Apa namanya? Gentong. Lonceng. Dan ibadah kita nggak mungkin ngikutin mereka, kan begitu ya? Nah, ketika kemudian diperintahkan demikian Pak, untuk ketika mau melaksanakan sholat lijam'i sholat, untuk memberikan pengumuman kepada umat Islam melaksanakan sholat, maka pukul lonceng. Ternyata di tengah-tengah kebuntuan tersebut, bingung masa kita ngikutin sebagaimana orang-orang Nasrani, maka kemudian si Abdullah bin Zaid ini bermimpi. Jadi kasarnya begini Pak, ini rapat nih, udah rapat. Ini kita pakai apa nih cara ngumuminnya kepada kaum muslimin bahwa waktu sholat telah masuk? Gimana caranya? Apakah kita menggunakan lonceng? Apakah kita menggunakan apa Pak? Bendera? Apakah kita menggunakan api sebagaimana orang Yahudi? Semua itu bingung Pak. Akhirnya rapat itu deadlock. Dia itu tidak menghasilkan dari rapat tersebut. Akhirnya selesai, udah bubar Pak, selesai. Nah, di tengah kemudian kebuntuan tersebut, mimpilah Abdullah bin Zaid, dan di dalam mimpinya tersebut ada seseorang, rajulun yahmilu naqusan. Ada seorang laki-laki yang membawa lonceng, Pak. Jadi seorang laki-laki Pak membawa lonceng. Fi yadihi, pada tangannya, fakultu, maka aku berkata, wahai hamba Allah, apakah lonceng itu kamu jual? Gitu Pak. Lalu kemudian ketika ditanya apakah lonceng itu kamu jual, faqala, lalu kemudian seorang laki-laki yang dalam mimpi Abdullah bin Zaid itu menjawab, wa ma tasna'u bihi, buat apa lonceng ini kalau kamu beli? Begitu Pak. Buat apa lonceng ini kamu pakai? Buat apa? Lalu kemudian fakultu, si Abdullah bin Zaid dalam mimpinya ngomong, nad'u bihi ila shalah, kami pengen menggunakan lonceng itu untuk mengumandangkan datangnya waktu sholat. Si Abdullah bin Zaid ngomong gitu Pak dalam mimpinya. Qala, lalu kemudian seorang laki-laki tersebut, afala adulluka ala ma huwa khairun min dzalika. Lalu seorang laki-laki itu ngomong begini, apakah kamu mau saya kasih tahu yang lebih baik dari cuma sekedar lonceng untuk memanggil waktu, untuk memanggil orang-orang, mengasih tahu waktu sholat sudah datang? Kamu mau nggak aku tunjukkan yang lebih baik daripada lonceng? Begitu Pak. Maka Abdullah bin Zaid ngomong, faqultu lahu bala, ya saya mau. Coba apa dah? Kasih tahu saya. Saya udah rapat bareng Nabi, tapi ini kagak ketemu caranya. Bagaimana cara kita ngumumin kepada kaum muslimin untuk melaksanakan sholat? Kita kagak tahu. Lalu kemudian seorang laki-laki dalam mimpi tersebut, dia berkata, taqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ternyata seorang laki-laki dalam mimpi Abdullah bin Zaid itu mengajarkan seluruhnya lafaz azan yang sekarang kita pakai. Bahkan dicontohkan sama seorang laki-laki yang berada dalam mimpi Abdullah bin Zaid tersebut, Pak.
summa istakhara anni ghaira ba'id thumma qala taqulu idza aqamtas salata Allahu akbar asyhadu. Lalu kemudian dia melanjutkan dengan mengajarkan bagaimana melaksanakan iqamat. Iqamatnya sebagaimana yang kita sekarang praktekkan. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kagak ada wa asyhadu anna, Pak, kagak ada. Yang ada adalah asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi kan kalau kebanyakan kita ditambahin, Pak, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, nah itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Tuh, Pak. Jadi ada ayat. Jadi kalau misalkan kita hari ini beradzan, berqomat sebagaimana kita biasa laksanakan, itu diajarkan di dalam hadis ini, Pak. Walaupun tidak diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW, tetapi melalui ilham yang didapati oleh Abdullah bin Zaid dengan mimpi yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Pak, setelah pagi hari dia bangun, sebagaimana tadi cerita yang saya sampaikan. Rasul itu didatangi oleh Abdullah bin Zaid. Fa akhbartuhu mimma ra'aitu. Maka Abdullah bin Zaid mengkhabarkan, menceritakan, memberitakan tentang apa yang dialami oleh Abdullah bin Zaid. Faqala, setelah Abdullah bin Zaid menceritakan semuanya, innaha la ru'ya haq. Sesungguhnya mimpi yang kau dapati itu adalah mimpi yang benar. Qum, bangun bersama Bilal, fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi. Maka Pak, Bilal dipanggil. Coba, jadi jatuhnya gini Pak, enggak diajarin sambil duduk, kagak. Bilal berdiri, si Abdullah bin Zaid berdiri, Abdullah bin Zaid ngomong, Bilal ngikutin. Abdullah bin Zaid ngomong, Bilal ngikutin. Begitu Pak ngajarinnya. Maka ini juga menjadi cara kita dalam mendidik, dalam mengajarkan sesuatu. Enggak usah pakai teori, tetapi pakai praktek. Tuh. Kayak kita ngajarin sholat, jangan pakai teori, langsung aja praktek anak ajarin sholat. Begitu Pak. Ya, tapi ya kalau yang praktek boleh dipraktekkan, silakan. Tapi kalau ilmu yang kagak boleh dipraktekkan, jangan. Karena semua ilmu boleh dipelajari, tapi tidak semua ilmu boleh dipraktekkan. Benar Pak? Benar Pak? Nah, gitu. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, maka Rasulullah SAW memerintahkan Bilal dan Abdullah bin Zaid berdiri. Lalu kemudian diperintahkan azan. Maka ketika kemudian semacam ada pertanyaan, kenapa yang disuruh azannya Bilal bukan Abdullah bin Zaid Pak? Padahal yang tahu kalimat azannya adalah siapa Pak? Abdullah bin Zaid. Kenapa enggak dia aja? Rasul dipilih kasih? Enggak. Karena yang namanya azan adalah i'lam, pengumuman, pemanggilan, maka suaranya harus yang keras. Maka Bilal dikatakan fa inna bilala anda sautan. Suaranya lebih keras, lebih kencang. Tuh. Nah, kalau yang azan suaranya pelan, kurang pasih, Pak, kurang afdol berarti. Tapi kalau zaman dulu mah Pak, mungkin harus begitu. Kalau zaman sekarang Pak pakai apa Pak aja? Pakai speaker. Jadi mau suara pelan juga akhirnya jadi kencang. Kan begitu. Faqumtu ma'a Bilal
Lalu kemudian si Abdullah bangun dan menyampaikan kalimat demi kalimatnya. Qala fasami'a dzalika Umar. Setelah kemudian Bilal mengumandangkan azan, lalu Umar ngedengar, Pak Umar bin Khattab ngedengar. Wah, itu suara saya kayaknya pernah dengar nih, suara begini nih kalimatnya ini. Saya pernah dengar nih kalimatnya begini nih. Ini kata siapa, Pak? Kata si Umar. Wa huwa, dan Umar bin Khattab ini fi baitihi, di dalam rumahnya. Segera, Pak, ketika Umar ngedengar si Bilal suaranya begitu, Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu terus sampai akhir. Lalu kemudian si Umar keluar, fa kharaja yajurra ridaahu. Lalu si Umar ini keluar bawa sorbannya, Pak, seraya dia mau menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menjadikan dalil bahwa menggunakan sorban saat sholat itu adalah hukumnya sunnah. Ya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, wa yaqulu walladzi ba'atsa bil haqqi ya Rasulullah laqad ra'aitu mithla ma uriya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falillahil hamd. Ini Pak, kata Umar ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan sebenar-benarnya ya Rasulullah, sungguh aku telah melihat di dalam tidurku hal yang sama yang hari ini, yang sekarang ini aku dengar melalui Bilal. Lalu kemudian, Pak, Rasulullah menjawab, falillahil hamd, maka bermula segala puji adalah untuk Allah. Maksudnya alhamdulillah, benar berarti Rasulullah menyatakan benar dan Umar pun menyatakan benar. Bukannya Rasul kagak tahu, Pak. Rasul tahu, dapat juga informasi dari Jibril. Cuma perkaranya adalah si Abdullah bin Zaid menyampaikan duluan. Ya nggak apa-apa, ajarin dah sama Abdullah bin Zaid, dan Bilal kemudian memakai yang diajarkan oleh Abdullah bin Zaid. Itu, Pak, ini udah jam 7 kurang sedikit nih, Pak, nih. Lanjut apa udah, Pak? Woi. Apa? Masya Allah. Itu, Pak, ini masih banyak lagi, Pak. Nih, keterangan-keterangannya masih banyak lagi. Dan ini semakin menguatkan kita tentang syariat daripada azan yang kita pakai hari ini, Pak. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, itu kisahnya, Pak. Saya langsung kepada ininya saja, Pak. Kepada syariat atau kepada pemahamannya dalam hadis ini. Ini udah isa nih. Isa ya? Ya Allah. Ya sudah, Pak, kalau sholat isya sudah masuk, kita cukupkan sampai sini. Kalau ada yang mau bertanya, mangga silahkan. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Ada yang mau bertanya atau tidak, Pak? Silakan. Cukup? Ada yang bertanya gini misalkan, Ustaz, saya ajan Ustaz, tapi ajannya nggak pakai lagu, Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira boleh apa enggak, Pak? Boleh enggak? Ajan nggak pakai lagu, boleh nggak, Pak, ajan, Pak? Ini kadang-kadang begini, Pak. Kadang-kadang ada orang yang mementingkan lagu tapi lupa pada esensinya aja. Lagu dipanjangin, Pak, dibayangin. Seperti ajan yang pakai nahwan itu kan panjang-panjang tuh, Pak. Allahu Akbar, Allah. Itu aja panjang banget, Pak, iramanya. Coba Bapak bayangkan ajan panjang begitu ditaruhnya di waktu sholat Jumat, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Habis, Pak, sama waktu ajan itu, Pak, sholat Jumat waktunya, Pak, habis.
Apalagi ajannya di PT Pak, kira-kira gimana Pak? Lah diomelin Pak, lama banget tuh ajannya gitu. Nah, saya pernah Pak, ajan itu ajannya jam 12 lewat Pak, waktu itu sholat zuhurnya. Sedangkan sholat Jumat harus selesai jam 12:30 Pak. Coba bayangin Pak, ajannya model tadi dipakai pisan Pak, percis model tadi Pak dipakai pisan. Itu ajannya aja hampir 7 menit Pak. Tuh Pak, kira-kira mementingkan nada-nadanya atau mementingkan lafaznya Pak? Lafaznya. Nada boleh, tapi disesuaikan dengan tempat. Kalau azannya azan subuh, silahkan azannya begitu Pak, biar sambil nungguin orang datang. Azan yang kedua, sholat Jumat, azannya pakai gaya begitu, lah kelamaan. Khotibnya kapan mulai ceramah itu, kan begitu. Iya, makanya kalau di PT-PT biasanya kalau dia nggak mau ribet, dia azannya sekali Pak. Azannya sekali karena memang di waktunya sangat dihitung Pak. Jadi kalau khotib itu Pak, ditulisan di depan mimbar itu ada tulisan Pak, 15 menit Pak, paling lama udah selesai Pak. Kalau lebih daripada itu maka offset Pak dia. Dan besok tahun depan biasanya namanya ada apa kagak Pak? Agak ada. Ini kurang asam juga kadang-kadang nih Pak. Enggak begitu harus nih Pak, enggak begitu, namanya kurang takzim sama Ustadz, enggak boleh Pak. Kalau misalkan mau ngasih tahu, kasih tahu aja, Ustadz, di sini jangan lama-lama khotibnya. Bagus begitu kan Pak ya? Iya, jangan tiba-tiba hilang aja tuh nama, itu namanya kurang takzim sama Ustadz, enggak boleh Pak. Ingetin Pak, Ustadz itu dia berdakwah niatnya baik Pak. Walaupun kelamaan kadang-kadang kesel juga Bapak ya Pak ya. Apalagi sholat Jumat khotibnya lama banget. Itu di depan pintu nongol keluar tuh pala. Bener gak Pak? Ya begitu. Maka harus sesuaikan. Khotibnya faham, jamaahnya juga faham. Khotibnya menghormati, jamaahnya juga menghormati. Demikian Pak. Nah, itu aja Pak ya. Cukup, kita cukupkan sampai saja. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan tausiahnya, mudah-mudahan pada kesempatan ini